Yang parah adalah keluar konteks dulu bentar ya. Oke, boleh. Yang parah adalah ternyata di Cilung itu emang jadi tempatnya orang-orang bunuh diri sebenarnya. Hah? Iya. Oh, nah ngomong soal perawatan nih. Pemerintah udah tahu belum sih ada komunitas Cilung Depok ini? Ada, udah tahu. Oh, udah. Tahu. Ada nggak sih bantuan untuk pembangunan kah atau perawatan itu ada nggak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Depok, kembali lagi bersama aku Susan di podcast Cerita Bareng yang akan menemani orang-orang Depok bercerita. Nah, pada podcast kali ini nih, untuk pertama kalinya kita kedatangan komunitas di Depok. Yang aku dengar sih, katanya tempatnya itu di bawah kolong jembatan. Kan penasaran gak sih komunitas apa sih ini? Yuk langsung aja nih kita ngobrol bersama Mas Yayan Ruhian. Bukan ya? Pemain silat dong. Mirip soalnya nih Mas Andi. Kayak lihatnya pertama kali kayak mirip siapa Mikirnya. mikirnya. Yang bilang gitu sih Kak. Ya. Masnya merasa mirip? Enggak juga. Oh enggak. Oke, bersama Mas Andi selaku ketua komunitas Cilung Depok. Halo Mas Andi. Halo Kak Susan. Ya. Kayak Susan aja sih enaknya. Susan aja ya. Iya, kayak aku lebih muda. Oke, Mas Andi nih. Sesuai opening tadi aku mau mastiin dulu. Bener nggak sih tempatnya tuh di bawah kolong jembatan? Benar banget. Malah awalnya tuh emang kolong jembatan. Oh, oke. Nggak, awalnya dulu orang kelihatan tuh kan ada apa sih di kolong jembatan nih, kayak tempat-tempat teman-teman yang nggak bener. Ternyata oh bener kok gitu. Akhirnya ya udah ditempatin gitu. Oh, sebelum komunitas tuh tempat itu tuh apa tadinya? Itu tadinya tempat gembel, terus tempat-tempat anak-anak ya narkobaan kayak gitu, tempat-tempat mesum gitu. Akhirnya melihat dari situ kita teman-teman ini tergerak lah ibaratnya. Maksudnya kita juga kan suka main di sungai nih gitu. Terus yang ngeliat tempat itu kayaknya harus kita rubah nih gitu. Jadi tempat yang untuk berkegiatan positif dan lebih baik gitu. Bener. Akhirnya alhamdulillah gitu. Terrealisasi sampai sekarang. Kayak gitu sih. Tapi tuh orang-orang yang sebelumnya nggak protes tuh diganti sama untuk komunitas ini? Enggak. Emang pada dasarnya di kolong jembatan itu jadi cuma tempatnya transit orang-orang yang mau mabok, mau ngedrugs kayak gitu. Mau yang melakukan hal-hal yang nggak baik lah gitu, negatif lah. Ketika kita ada, akhirnya kan dia otomatis udah ada yang nempatin nih. Akhirnya ya udah ngilang sendiri kayak gitu. Kirain jadi ngedrugsnya di situ. Enggak. Diusir kalau kayak gitu ya. Oke. Boleh. Iya. Karena pas aku pertama kali tahu tuh unik gitu. Kan perspektif orang tentang kolong jembatan kayak kumuh lah, tempat orang gembel, kayak gitulah, tempat buat zina atau segala macam. Nah terus sekarang pas aku lihat, wah menarik banget nih, ada mural-muralnya, kayak tempatnya tuh banyak banget hal-hal positifnya gitu. Nah tujuannya tuh apa sih buat ngebentuk komunitas ini tuh apa? Tujuannya sebenarnya kita sebenarnya harus flashback dulu nih kenapa komunitas ini terbentuk ya. Sebenarnya komunitas Cilung itu terbentuk adalah keresahan dulu pendiri saya namanya Pak Taufik Desoleh. Daerah rumahnya itu ada resapan air sebenarnya. Daerah resapan air yang mau ditutup sama pengembang, saya lupa dari apa gitu. Akhirnya mau diokupasi sebenarnya, okupasi lahan. Cuman dari situ teman-teman yang kayak Pak Taufik dan temannya, ada Pak Sahrul, ada Mas Elang gitu. Akhirnya ini nggak bisa nih diginiin gitu. Karena ketika lahan daerah resapan air ini ditutup, rumah kita bakal banjiran. Nah, awal mulai dari situ gitu. Akhirnya dari situ berhasil, barulah ke Ciliwung gitu. Karena kenapa Ciliwung yang dipilih? Karena Ciliwung adalah tempat mainnya teman-teman dulu pas masih kecil. Suka ngobak di situ. Ngobak, ngalun dulu tuh pate gitu kan. Jadi dia ngeliatnya, aduh dulu Ciliwung nih nggak kayak gini gitu. Dulu bersih gitu. Akhirnya ngajak teman-teman, ayo dong kita pertahanin Cilung nih biar masih bisa dipakai sampai anak cucu kita nanti gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi berawal dari masalah keresahan gitu ya? Iya, keresahan. Nah terus pas pembangunan ini ada nggak sih kayak protes dari warga atau justru dukungan respon warga tuh kayak gimana? Warga pada awalnya sih masih stigmanya masih negatif. Stigmanya negatif. Ketika kita turun ke Ciliwung berkegiatan setiap hari, warga cuma bilang, alah paling ujung-ujungnya teman-teman
drugs lagi, teman-teman mabok lagi yang turun gitu. Oke. Emang untuk nyadarin itu nggak sebentar ya. Iya. Itu setelah kita 5 tahun baru akhirnya warga, iya lama. 5 tahun? 5 tahun. Wow. Ketika udah, maksudnya ketika ada teman-teman mural datang, ada teman-teman reptil datang, ada teman-teman yang fokus tanaman datang, akhirnya warga mulai ngeliat kayak, ini beneran nih. Ternyata nih teman-teman benar, gitu. Itu sih. Akhirnya sekarang sih, alhamdulillah warga sudah merespon baik kehadiran kita di sana, gitu. Tapi pernah ada kejadian sampai parah nggak tuh? Kayak mau dibubarin atau gimana gitu? Alhamdulillah enggak. Oh enggak. Yang parah adalah keluar konteks dulu bentar ya. Oke, boleh. Yang parah adalah ternyata di Cilung itu emang jadi tempatnya orang-orang bunuh diri sebenarnya. Hah? Iya. Khusus di tempat itu pas atau di sekitaran situ? Di situ. Tempat kita yang di kolong jembatan itu biasanya orang ada yang lompat dari atas jembatan ke kali gitu. So tinggi ya? Sebenarnya cuma 15 meter. 15 meter. Dan dia lompat pun nggak meninggal. Ya pada akhirnya kita yang rescue lagi gitu. Iya, kadang kita lagi jam 4 sore ngopi, terusnya ngerokok, tiba-tiba orang loncat. Dar. Lagi rame pun orang berani loncat. Iya, paling tukang-tukang dagang yang di atas. Kan ada tukang dagang tuh di atas. Paling dia turun ke bawah nih. Mas, yang tadi meninggal nggak? Iya. Tuh orangnya. Iya gitu sudah. Mas, yang tadi meninggal nggak? Tukang dagang udah biasa. Jadi kadang tiba-tiba orang lari langsung lompat gitu. Ya kita rescue. Dibantuin gitu. Tapi dibantuin. Bener-bener sama sekali nggak ada yang sampai meninggal tuh? Nggak ada. Kalau di tempat saya nggak ada. Kalau Cilung yang depannya lagi ada. Paling kita kebagian nge-rescue kayak mayatnya. Kebetulan kita kan kerjasama sama Damkar juga, sama BNPBD juga, sama Basarnas juga kerjasama gitu. Terus kalau nggak meninggal itu sampai kayak gimana korbannya? Biasa sih patah-patah kan. Patah doang. Patah kaki gitu. Ya terus mau ngulang lagi nggak tuh loncat lagi? Nggak tahu, tergantung. Biar dijanjiin dulu nggak usah nolongin, jadi biar beneran meninggal. Karena emang niatnya gitu ya. Biar bantuin niatnya terrealisasikan gitu. Lagian aneh-aneh aja, ya ampun. Makanya itu sih. Tapi itu mempengaruhi orang yang mau datang ke situ nggak sih? Kayak jangan datang ke sini tempat buat orang suka bunuh diri, itu ada nggak? Enggak sih. Oh enggak. Karena emang kebetulan teman-teman yang datang ke Cilung pun kebanyakannya teman-teman emang yang senang berkegiatan di di alam gitu. Oke, sosial gitu. Sosial. Terus teman-teman pada akhirnya dari teman-teman yang ibaratnya eksklusif nih cuma teman-teman pegiat alam yang datang, akhirnya mulai sekarang nih terbuka buat siapa aja sebenarnya, wadah untuk semua orang gitu. Dari teman-teman musisi, teman-teman teatrikal segala macem lah, dari semua segmen elemen masyarakat udah mulai turun sih ke sana gitu. Jadi emang buat tempat kegiatan orang, menampung orang buat kegiatan gitu. Wadahnya teman-teman ibaratnya. Kayak komunitas Depok pun di sana wadahnya. Karena kan kita punya tempat luas gitu. Ya terserah kita gunain apa aja, yang penting selama kegiatan itu positif, kita dukung-dukung aja gitu kan. Gitu sih. Ada pungutan biayanya nggak sih kalau buat? Kalau kita nggak. Oh nggak ada? Kita nggak ada gitu. Konteksnya apa dulu nih, kegiatan sosial apa kegiatan apa dulu gitu. Kalau teman-teman komunitas mau pakai aja gitu. Cuman kalau dari lembaga-lembaga yang mau berkegiatan, baru ada bukannya kita nggak narifin, cuman bayar uang kebersihan aja teman-teman gitu. Sama uang listriknya kan, karena pakai listrik tuh. Itu aja sih cuman. Buat perawatan lah ya. Iya, perawatan lebih ke situnya. Nah, ngomong soal perawatan nih. Pemerintah udah tahu belum sih ada komunitas Cilung Depok ini? Ada, udah tahu. Udah. Ada nggak sih bantuan untuk pembangunan kah atau perawatan itu ada nggak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Waduh, Bapak, mohon maaf Bapak. Mohon maaf Pak. Boleh nih. Tapi karena kegiatan itu kan buat konservasi mahasiswa, kalau ada tugas juga ke sana. Iya, sering. Kegiatannya tuh banyak gitu positifnya. Berapa hektar sih luasnya? Nggak nyampe hektar ya? Kalau di Ciliwung bilangnya bukan hektar, daerah jelajah sebenarnya. Apa? Daerah jelajah kita. Jadi kan dari Bojong udah ada teman komunitas Ciliwung Bojong. Terus ke Depok ada kita KCD, ke Panus ada komunitas Cilung Panus. Jadi dibagi-bagi per daerah karena yang fokus kita kerjaan itu kan sepadan sungainya itu kira-kira kalau di daerah Pangkalan sendiri paling 800 meteran. 800 meter. Yang biasa fokus kegiatan kita gitu. Gitu. Apa aja tuh kegiatan di sana tuh? Kegiatan kalau di Ciliwung sendiri sebenarnya ada 3 hal yang kita angkat di Ciliwung. Gitu.
Satu ada advokasi, edukasi, sama konservasi. Gitu. Kalau konservasinya kita di penghijauan tanaman, pembibitan, penanaman pohon di sepadan sungai, terus merangkul RT RW yang dekat Ciliwung, warga-warga buat ibaratnya ikut ngerawat Ciliwung nih. Maksudnya sepadan sungai itu kan sebenarnya nggak boleh dibuat bangunan gitu. Iya, harusnya gitu. Harusnya kan itu jadi ruang terbuka hijau untuk pepohonan. Nah, kita mensuplai pohon-pohon itu gitu. Terus dari edukasinya teman-teman mengedukasi masalah sampah sebenarnya, dari pilah olah sampah, terus dari reptil juga, karena kan main di Ciliwung itu nggak mungkin kalau nggak ketemu binatang. Iya. Ya kan? Minimal ular lah. Nah, iya, yang paling banyak emang bersinggungan sama ular sih, teman-teman. Akhirnya teman-teman yang datang yang mau main Ciliwung tuh di kalau ini ada akuarium ya, masing-masing tuh ada ular yang low venom, high venom, sampai medium ada semua. Kita jadi teman-teman yang datang kita edukasi dulu nih, mau main di daerah mana, karena kan kita udah tahu nih tempat-tempat mana aja yang jadi tempatnya ular gitu, maksudnya. Terus kita edukasi, ada kobra nih, cara ketemu ular kobra gimana, terus apa sih sikap pertama yang diambil gimana, penanganan gimana, kayak gitu. Berarti emang banyak tuh reptil-reptil kayak gitu, ular tuh banyak? Banyak, karena mungkin kenapa banyak reptil gitu, karena di Ciliwung Depok sendiri kualitas airnya masih bagus. Dibandingkan kita udah masuk pasar Minggu tuh udah parah. Ikan lele pun yang termasuk ikan golongan kuat ya, itu udah mati. Kalau pasar Minggu. Waduh. Karena kita udah pernah ngelakuin riset ibaratnya ya, dari Bojong sampai Condet itu 3 hari di Perahu Karet. Itu akhirnya kan kita tahu perbedaan air, perbedaan lingkungan biotolik kayak gimana, kayak gitu. Separah. Berarti jatuhnya itu kan karena sampah gitu ya kan? Banyak sampah. Itu ngaruh nggak sih ke penghidupan dari si reptilnya atau hewan-hewan yang di sana gitu gimana? Berpengaruh gitu. Terus sebenarnya di Ciliwung itu bukan cuma sampah sebenarnya. Limbah buangan kayak pabrik-pabrik rumahan yang di pinggir sungai yang akhirnya bikin kamuflase. Kamuflase ini adalah mereka nih pakai pipa dari buangan langsung tuh biasanya gali tanah, terus dia nggak kelihatan, pokoknya tiba-tiba gimana ya jelasinnya? Pokoknya posisi si pipa itu di dalam air. Ngumpet jadi nggak kelihatan bener-bener buang. Nggak kelihatan, jadi kelihatannya cuma dari airnya keluar dari bawah ini udah kelihatan bedanya tuh, hitam, ada yang merah, kayak gitu. Itu sebenarnya. Itu nggak ada penanganannya itu dari? Sebenarnya dari kita ada gitu. Kita kan yang itu maksudnya ke advokasi. Kalau ada pelanggaran itu terutama kita kan ambil sampel airnya dulu. Sampel air diteliti, bener gak nih mencemari lingkungan. Ketika itu benar, kita lakukan penindakan. Nah, orang-orang tua inilah yang di atas, yang ada bagian lagi advokasi gitu. Pernah malah ada yang sampai tutup. Gitu karena pabriknya. Karena sampai 2 kali. Gitu. Pertama udah dikasih surat peringatan sekali, terus kedua masih gitu juga, ya udah. Gitu sih. Tapi berarti nggak asal negor loh, bener-bener sampai ada penelitiannya segala macam. Iya. Itu kan kita kalau asal negor juga kita kan nggak punya bukti. Iya sih. Gitu kan nggak. Masa mau ke dalam ngorek-ngorek, nggak susah juga. Ya, nah tapi ngomong-ngomong soal plastik tadi tuh, itu tuh kan kayak kita lihat sekarang gitu ya, Indonesia itu kan masalah itu dengan sampah tuh udah nggak pernah habis. Nomor 2 Iya betul. Apalagi kalau soal kali atau sungai di Jakarta atau di sekitar Jabodetabek itu jarang banget yang bersih gitu kan. Masalahnya itu ke plastik lagi, ke sampah lagi. Itu gimana sih Mas cara penanggulangannya, terus cara mengatasinya itu gimana? Kalau di Ciliwung sendiri, di skala kecil ya maksudnya di teman-teman komunitas, penanggulangannya adalah kita sebenarnya kan ada kegiatan bebenah Ciliwung tuh. Kegiatannya itu bersih-bersih di sepadan Ciliwung yang ngumpulin plastik sampah, plastik ya pokoknya intinya plastik lah yang non organik gitu kan. Nah setelah kita kumpulin, kita itu bikin ekobrik Kak sebenarnya. Ekobrik. Apa tuh? Ekobrik itu sebenarnya cuma pemadatan sampah plastik di tempat botol bekas minuman gitu. Jadi sebenarnya keuntungannya adalah ketika kita lakukan di rumah, sebenarnya secara nggak langsung kita sudah melakukan yang namanya pilah olah sampah.
organik dan non organik gitu. Hmm. Terus keuntungan kedua adalah kita nggak butuh lagi tempat sampah yang gede di rumah untuk Oh, tempat sampah plastik. oke. Cuman butuh bekas botol air mineral sama kayu lah minimal untuk ngadepin si plastiknya. Gitu. Oke. Terus teman-teman di Cilung biasanya jadinya kan di recycle ulang, terus dijadiin ini kayak apa sih, bahan bangunan, terus bangku, terus bikin meja kayak gitu. Oke. Gitu sih. Berarti kan berarti kalau botol kosong doang kan itu gampang gitu ya. Gampang apa sih goyang. Iya. Karena diisi plastik dipadetin jadi bisa dibentuk apa aja. Bisa dibentuk apa aja Oh, gitu. oke. Cara nanggulinnya seperti itu. Kalau di Cilung sendiri skala kecil gitu. Sebenarnya untuk sampah-sampah di perkotaan itu balik lagi sih ke kesadaran diri masing-masing sih sebenarnya. Balik lagi belum pada sadar itu. Iya, itu. Ya itu emang menjadi PR banget sih. Kesadaran kita jangankan untuk milah-milah ya. Untuk buang ke sembarang tempat aja kayak ngerasa itu nggak berdosa atau kayak itu bukan hal yang jahat. Padahal itu hal yang jahat gitu ya. Kayak satu orang buang sampah, kalau 10 orang aja buang sampah itu kan udah jadi tumpukan. Emang kalau pemungutan itu biasa dari mana sampai mana, terus biasa dapat berapa sih Mas? Kalau kita sebenarnya di wilayah kita aja nih ya, sekitar 800 meteran itu kita sehari nih dari jam 8 sampai jam 10 tuh dapat 1 ton nggak? Jam 8 sampai jam 10 cuma 2 jam? 2 jam? 2 jam. 1 ton. 1 ton? 1 ton. Karena kan emang kita setelah kita mulung tuh biasanya kita timbang nih. Pengen tahu nih dapatnya berapa gitu. 1 ton biasanya satu hari. Kalau kita full sampai sore biasanya bisa nyampe 2,5 ton. Waduh. Dan itu besokannya ada lagi gitu sampahnya? Kalau banjir ada lagi. Oke. Kalau banjir. Makanya kita biasanya fokus di kegiatan bebenah Ciliwung itu di musim kemarau. Oh, gitu. Kalau di musim penghujan kita biasanya fokus pemantauan aliran sungai aja. Maksudnya nginfoin teman-teman yang di pinggir sungai ini ketika siaga 1 siaga 2 kita kabarin gitu. Tapi pernah tuh sampai kebanjiran ke tempat komunitas Cilung Depok? Pernah itu paling di siklus 5 tahunan. 5 tahunan. Lalu gitu. Yang lalu. Waktu itu sempat yang HI tenggelam. Nah, itu teman-teman di kolong tuh ini juga merasakan banjirnya. Oh, sampai tinggi apa itu? Naiknya itu 10 meter airnya. Wow. Berarti ketinggian banget. Iya. Oh. Karena kan berarti tapi sejauh ini belum ada banjir lagi? Belum, karena biasanya siklus 5 tahunan yang parah. Gitu. Berarti paling parah baru sekali itu doang? Iya, itu di 2017 apa 18 ya lupa gitu. Masih belum terlalu. Tapi emang biasanya di penghujung tahun sih pasti banjir. Oh, berarti ini akhir tahun? Akhir tahun pasti. Oh, udah siap-siap tuh? Iya, udah siap-siap. Karena iklimnya udah kayak gitu sekarang. Iya, sekarang juga hujan mulu sih, lebih banyak hujan kayaknya daripada panas. Kayak tahun kemarin kan sempat banjir juga tuh. Nah, kayak sih diprediksi tahun ini bakalan gitu juga. Oh. Jadi teman-teman udah standby alat, udah standby perahu karet, udah standby armada teman-teman gitu. Ketika ada teman-teman yang ngontek perlu bantuan kita langsung datang gitu. Berarti mungkin kayak setiap tahunnya bakal diperbarui terus tuh tempatnya. Iya. Kayak catnya gitu-gitu. Karena kan pasti akan rawan kena banjir kayak gitu. Tapi kalau longsor pernah nggak? Longsor enggak. Oh, enggak. Karena kan kita masih menerapkan itu penghijauan di sepadan sungai gitu. Sebenarnya fungsinya pohon kan menahan tanah biar nggak longsor. Apa sih dari tabrakan air sungai yang kenceng kayak gitu. Alhamdulillah sih enggak kalau longsor. Oke. Nah, sejauh ini tuh dari yang aku lihat kan kayak ada mahasiswa buat penelitian, tempat orang atau komunitas buat ngumpul di sana gitu. Ada nggak sih kayak influencer atau cuma orang-orang politik ketika pemilu nih yang datang ke sana gitu? Kan kita pun tahu gitu. Iya. Kalau teman-teman influencer sering sebenarnya. Oh, sering. Sering. Siapa aja tuh? Kemarin ada, kalau yang sekarang ini ya baru-baru ada Bang Ipang Hore-Hore, musisi, ada Jangan Diam Terus Backpacker, terus Pevi, artis-artis tuh, aduh saya lupa, banyak sih, udah lumayan banyak sana gitu. Cuman teman-teman pun yang datang sana yang emang nggak mau diekspos karena emang datangnya tuh ingin berkegiatan. Jadi emang dia datang secara pribadi gitu, bukannya untuk liput media kayak gitu enggak gitu. Kadang datang-datang tiba-tiba teman-teman kayak 420 datang gitu. Datang aja, emang pengen main.
dia bilang jangan di videoin ya gitu, males nih. Emang maksudnya pengen free, lagi waktu free-nya aja pengen gitu. nyantai justru Pengen di sana. nyantai. Oh berarti responnya baik ya, justru malah jadi Baik. nyaman di sana Nyaman. gitu. Terus teman-teman mahasiswa juga kan kita biasanya pendampingan KKN mahasiswa tuh di Oh sana. oke. Dan pada akhirnya teman-teman setelah KKN pun tetap main ke sana. Gitu. Silaturahmi tetap jalan sih gitu. Kayak seru banget. Emang ada kegiatan apa aja sih? Kegiatan sampai saat ini gitu dan perkembangannya. Kalau kegiatan ada pencak silat. Pencak silat. Terus ada teman-teman musik dari teater Ciliwung ada. Terus teman-teman puisi yang kesana. Teman-teman pengajar dari literasi dari Kempijar juga ada kesana gitu. Terus teman-teman pendongeng kesana juga mainnya gitu. Makanya kegiatan alhamdulillah ada terus, cuman paling kitanya kalau lagi capek aduh ntar dulu deh gitu. Kadang nggak nerima juga gitu. Maksudnya butuh istirahat lah gitu. Walaupun kitanya nggak full di sana, cuman kan mau nggak mau kita tetap harus ada gitu. Karena kan tempat kita gitu lah. Itu sih. Berarti kegiatan tuh seru banget gitu, positif sampai orang-orang tuh mau datang ke sana buat bikin acara gitu ya. Ya semoga aja ke depan itu bakal lebih baik gitu ya. Amin. Oke, terakhir deh. Apa nih harapan Mas Andi buat komunitas Ciliwung Depok dan juga teman-teman Depok nih? Harapannya sebenarnya Ciliwung jadi tempatnya kumpul teman-teman semua sih. Biar bisa melihat Depok dari sisi yang berbeda. Gitu. Karena kan biasanya teman-teman Depok cuma ngeliatnya Margonda, kota-kota. Coba kita minggir dikit nih ke pinggiran sungai, ternyata ada tempat yang asik loh di sini. Buat nongkrong, buat kumpul-kumpul. Sebenarnya kan dari situ kan akhirnya dia timbul kesadaran sendiri sih Kak sebenarnya dari teman-teman yang datang gitu. Itu sih. Terus apalagi itu diharapkan buat teman-teman Depok. Buat teman-teman Depok. Buat teman-teman Depok harapannya apa ya? Harapannya jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Kalau matahari jangan bunuh diri gitu ya. Itu. Harapannya supaya ini aja sih, supaya lebih sadar terhadap lingkungan sekitar rumahnya. Minimal dari lingkungan sendiri deh. Gitu. Jangan buang sampah di dan dari sendiri juga ya. Dan dari diri sendiri juga. Itu sih udah. Itu aja. Oke deh, terima kasih banyak Mas Andi atas insight-nya ini tentang pemilihan sampah, tentang lingkungan. Biar kita tuh punya lingkungan yang sehat nih guys. Jadi jangan cuma pengen, wah Instagramable nih, foto-foto nih asik nih, tapi kita nggak ngejaga lingkungannya. Nah itu nggak boleh tuh. Kita harus jadi warga Depok yang cerdas. Oke, mantap. Oke, itu dia untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak Mas Andi. Bukan Yayan. Iya, bukan Yayan. Abisnya mirip banget sih Mas. Jangan-jangan jago silat juga nih. Enggak. Oh, enggak. Dikit-dikit. Oke, itu dia. Oke, itu dia guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.